Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alicia Nisa Fatiha dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini aku akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Tapi di sini aku nggak sendirian ya teman-teman. Di sini aku ditemani oleh Jessica. Nah, Jessica ini akan membantu aku buat menjelaskan materi tentang persebaran flora dan fauna ini. Nah, pasti dari teman-teman penasaran kan, apa sih penyebabnya? Kenapa sih kok bisa? Kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali flora dan fauna yang bermacam-macam di setiap wilayahnya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman itu, mari kita langsung menyaksikan penjelasan dari Jessica terlebih dahulu. Oke, bye-bye. Halo semua, aku Jessica. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia sesuai apa yang Alivia bilang tadi. Jadi, simak ya penjelasanku. Indonesia, dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, merupakan rumah bagi kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Keanekaragaman hayati ini terbentuk akibat posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua besar, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama. Wilayah Barat, Asiatis. Wilayah ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri khasnya adalah banyak ditemukan jenis-jenis flora dan fauna yang mirip dengan yang ada di Asia daratan, seperti harimau, gajah, orangutan, dan berbagai jenis pohon tropis. Wilayah Tengah, Peralihan. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian kecil Kalimantan. Wilayah ini menjadi zona peralihan antara wilayah Barat dan Timur, sehingga terdapat campuran antara jenis-jenis flora dan fauna asiatis dan australis. Contohnya adalah komodo dan burung cendrawasih. Wilayah Timur, Australis. Wilayah ini meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Ciri khasnya adalah banyak ditemukan jenis-jenis flora dan fauna yang mirip dengan yang ada di Australia, seperti kanguru pohon, burung cendrawasih, dan berbagai jenis pohon eukaliptus. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iklim, curah hujan, suhu, dan kelembapan sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan hewan yang dapat hidup. Tanah. Jenis tanah yang berbeda-beda akan mendukung pertumbuhan jenis tumbuhan yang berbeda pula. Topografi. Topografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan objek lainnya, seperti planet, bulan, dan asteroid. Topografi juga mencakup vegetasi, pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan kebudayaan lokal. Sejarah geologi. Pergerakan lempeng tektonik dan perubahan permukaan bumi telah membentuk pulau-pulau di Indonesia dan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke teman-teman, tadi kan Jessica udah ngebahas sedikit tuh tentang Indonesia yang dibagi menjadi 3 zona. Nah, sedangkan di 3 zona itu terdapat 2 garis kan? Nah, aku di sini bakal ngejelasin 2 garis tersebut ya teman-teman. Nah, 2 garis tersebut ialah garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace sendiri itu garis yang memisahkan zona Asiatis dengan zona peralihan. Sedangkan kalau garis Weber memisahkan zona peralihan dengan zona Australis. Nah, zona Asiatis ini merupakan daerah barat, sedangkan kalau zona Australis ini merupakan bagian timur. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat bilang namanya zona peralihan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya di zona peralihan ini itu tuh merupakan zona yang ada di tengah-tengah antara zona Asiatis dan zona Australis. Nah, fun fact-nya atau uniknya, di zona peralihan ini ada juga berbagai hewan atau tumbuhan yang ada di zona Asiatis tadi, dan juga sebaliknya seperti itu. Ada juga tumbuhan dan hewan yang ada di Australis juga ada di zona peralihan, karena zona peralihan itu ada di tengah-tengah garis Wallace dan garis Weber. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ancaman dan cara pencegahan keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita bakal membahas tentang ancaman terlebih dahulu ya. Nah, di ancaman itu yang pertama ada perubahan iklim.
di mana perubahan iklim ini dapat mengubah ekosistem dan dapat mengakibatkan spesies terancam punah. Salah satunya itu pada kura-kura lumpur sonoita, di mana dari perubahan iklim ini habitatnya mengalami kekeringan yang sangat drastis. Jadi, kura-kura lumpur sonoita ini tidak memiliki habitat yang sama seperti dahulu. Oke, kemudian itu ada polusi. Nah, di sini polusi itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada polusi udara, polusi air, kemudian ada polusi tanah. Nah, polusi ini itu dapat terjadi di berbagai tempat atau berbagai negara. Salah satunya itu ada di Indonesia. Nah, lebih dari 430 spesies pada saat ini tuh berdasarkan undang-undang terancam punah dan terkena dampak polusi yang sangat signifikan. Nah, kemudian itu ancaman selanjutnya itu ada hilangnya habitat. Nah, menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.621.629 mili persegi habitat hutan telah hilang sejak tahun 1990-an. Nah, hilangnya habitat secara umum diperkirakan 2 lapangan sepak bola per menitnya, teman-teman. 80% spesies yang tercantum dalam Undang-Undang Spesies terancam punah dan berdampak oleh hilangnya habitat. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang beberapa ancaman dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestariannya. Nah, di sini itu upaya pelestarian yang pertama itu ada pembentukan kawasan konservasi, yaitu contohnya seperti Taman Nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Nah, di sini kalian tahu nggak sih sebenarnya Taman Nasional itu apa, cagar alam itu apa, suaka marga satwa itu apa? Oke, pasti kalian pada bingung kan? Di sini aku bakal ngejelasin sebentar ya. Nah, Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Kemudian, Taman Nasional memiliki berbagai fungsi, di antaranya penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjangan budidaya, pemanfaatan kondisi lingkungan, dan pariwisata rekreasi. Kemudian kita masuk ke cagar alam. Nah, cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Kemudian, cagar alam memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terdapat keanekaragaman flora dan fauna, terus memiliki komunitas tumbuhan dan ekosistem yang langka atau hampir punah. Kemudian, cagar alam ini memiliki luas wilayah yang cukup untuk mengelola dan menjamin kelangsungan ekologis secara alami. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir dari pembentukan kawasan konservasi yaitu ada suaka marga satwa. Nah, di mana suaka marga satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang memiliki keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Nah, suaka marga satwa memiliki beberapa tujuan nih teman-teman. Di antaranya tuh yang pertama melindungi satwa dari ancaman perburuan, kemudian yang kedua menjaga jumlah dan habitat satwa dari ancaman kepunahan, kemudian yang ketiga mengembangbiakan satwa tertentu atau langka, bisa dibilang hampir langka. Kemudian selanjutnya melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan. Kemudian tujuan terakhirnya itu sebagai sarana penunjang penelitian, penunjangan budidaya dan rekreasi. Nah, kita masuk ke upaya pelestarian selanjutnya ya. Nah, di sini ada 3 gambar nih teman-teman. Nah, yang gambar pertama itu ada perempuan lagi nanam bunga, kemudian ada perempuan sama laki-laki lagi habis belanja, kemudian yang terakhir itu ada laki-laki yang sedang memegang kabel. Nah, di sini itu tuh juga masuk ke dalam upaya pelestarian teman-teman. Yang pertama itu seperti menanam pohon kembali atau menanam tumbuhan kembali. Kemudian gambar kedua di mana gambar perempuan dan laki-laki sedang membawa belanjaan, itu tuh mereka memakai tas belanja yang bisa dipakai berulang kali, di mana mereka sudah mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu juga termasuk ke dalam upaya pelestarian keanekaragaman ya teman-teman. Kemudian gambar terakhir itu ada laki yang megang kabel atau lagi cabut kabel. Nah, itu tuh masuk dalam mengurangi energi, atau kayak misal kalau kita udah nggak butuh menggunakan kipas kita cabut, atau udah siang kita harus mematikan lampu, itu juga masuk ke dalam
upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, selain itu, di sini tuh ada cara meminimalisir pencemaran ya teman-teman. Yang pertama ada pengurangan limbah, kemudian yang kedua penggunaan energi terbarukan, kemudian yang ketiga ada transportasi ramah lingkungan, kemudian yang keempat ada pertanian berkelanjutan, kemudian yang terakhir ada pengelolaan sumber daya air. Nah, yang terakhir itu ada pentingnya melestarikan lingkungan. Pasti dari teman-teman juga bingung ya, kenapa sih kita harus melestarikan lingkungan? Nah, dari pelestarian lingkungan ini sangat penting ya teman-teman untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutannya sumber daya alam. Nah, lingkungan yang sehat dapat mendukung kehidupan, dapat menyediakan udara yang bersih, air bersih, dan tanah yang subur.